Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Lili. Gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik Bu. Oh iya, untuk cooking hari ini kira-kira apa ya yang didiskusikan nanti? Baik Bu, dalam coaching ini saya ingin meningkatkan kepemimpinan saya dalam proses pembelajaran, terutama dalam keaktifan mereka belajar di kelas. Seperti itu sih Bu, keinginan tujuan dari coaching hari ini. Oke, itu yang akan menjadi fokus kita hari ini ya. Dari yang disampaikan Bu Ayu ini, kira-kira ada nggak sejauh mana Bu Ayu melakukan pembelajaran keaktifan siswa itu? Baik Bu, dalam pembelajaran keaktifan di kelas, selama ini tuh saya sudah mendorong siswa untuk bagaimana caranya mereka itu bisa lebih termotivasi, bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran saya di kelas. Jadi saya lebih mendorong keaktifan mereka, seperti itu yang sudah saya lakukan selama ini. Oh iya, berarti selain mendorong, gimana reaksi siswa itu Bu? Nah, kalau kebanyakan tuh banyak yang siswa yang kurang fokus juga ya Bu ketika dalam proses itu. Mungkin karena ada namanya siswa itu kan kadang udah punya permasalahan di keluarga, terus permasalahan dengan teman, mungkin terbawa. Jadinya mereka dalam pembelajaran itu kadang kurang fokus juga. Baik Bu, berarti ini fokus siswa Bu Ayu tidak fokus gitu ya. Nah, berarti mungkin saya nanti bisa menyarankan kita pembelajaran yang bermuara pada siswa Bu ya, yang berpusat pada siswa begitu. Misalkan Bu Ayu bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensi, berbudaya positif dan sosial emosional gitu. Baik Bu Lili, itu menurut saya itu langkah yang menarik juga ya ketika diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Dan itu juga saya belum pernah melakukan, seperti apa pembelajaran diferensiasi, seperti apa pembelajaran KS itu seperti apa. Jadi kalau saran Bu Lili itu untuk menerapkan diferensiasi mungkin akan lebih menarik ketika saya terapkan nanti. Kira-kira menurut Bu Ayu nanti pendekatan ini ada signifikan perubahan nggak ya Bu Ayu? Kalau dilihat dari perubahannya mungkin ada Bu, mungkin tetap ada sisi positifnya. Nanti dari saya belum menerapkan menjadi saya sudah, itu pasti perubahan tetap ada. Nanti jadi saya bisa mengetahui, oh anak ini gaya badan seperti ini, oh anak ini emosinya seperti ini. Jadi saya lebih tahu bagaimana kondisi anak itu di kelas. Baik, berarti nanti kita akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa ya Bu Ayu. Kita akan melakukan tindakan, kira-kira kapan ya pendekatan ini akan diterapkan? Baik Bu Lili, terkait dengan pendekatan ini mungkin saya akan mencobanya itu di minggu depan, karena ini kan minggu terakhir, minggu depan itu ada jam saya full. Mungkin saya bisa menerapkan pembelajaran contohnya seperti diferensiasi, KSE, terus berbudaya disiplin positif, itu mungkin bisa saya terapkan di minggu depannya. Baik, saya berharap dengan pendekatan ini siswa Bu Ayu bisa lebih aktif, lebih terlibat dan lebih fokus dalam pembelajaran. Dan nanti saya akan mendampingi Bu Ayu di kelas ketika melakukan pendekatan ini. Baik Bu Ayu, dengan senang hati ketika nanti saya mengajar didampingi dengan Bu Lili. Oke, terima kasih ya Bu Ayu ya. Sama-sama Bu Lili. Kemana hari ini yang tidak masuk? Lia sakit atau sakit terus Rizky sakit, ada lagi dan yang lainnya dispen. Oke, tadi kita sudah berdoa juga kan. Saatnya kita mau mulai pelajaran, kita harus bikin dulu ya biar kalian tidak ngantuk. Kita sudah
Dari gambaran kalian, Bayu tanya, pernah dengar nggak akuntansi itu apa? Apa? Proses mencatat. Ada yang punya jawaban lagi? Apa? Proses mencatat keuangan Mencatat keuangan perusahaan. Ada yang punya jawaban lagi? menyajikan informasi suatu entitas. Menyajikan suatu informasi entitas. Oke, dijelaskan ya. Akuntansi itu adalah suatu kegiatan untuk mencatat. Apakah hanya di perusahaan saja? Tidak. Contohnya di apa? Alfamart. Bisa menyebut Alfamart. Terus kantor. Kantor apa? Kantor pajak. Kantor pajak. Tadi bilang pajak, dia bilang kantor disempurnakan jadi kantor pajak. Terus instansi bank, baik, betul. Jadi yang namanya akuntansi itu tidak hanya di dalam tetapi bisa kantin itu aja juga mengalami akuntansi. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Dan saya jawab, kenapa kok kantin juga dikatakan sebagai akuntansi? Mencatat. Mencatat, betul. Misalkan Bayu jualan di situ, ada yang beli, ada yang menjual. Mencatat enggak? Iya. Itu akuntansi enggak? Iya. Itu adalah proses dari yang namanya akuntansi. Sekarang Bayu tanya. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Lili. Gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya sehat dan baik. Amin, semoga sehat terus ya. Gimana perasaannya kemarin setelah menerapkan pembelajaran budaya positif, berdiferensi dan sosial emosional di kelas kemarin? Baik Bu Lili, alhamdulillah kemarin saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas. Nah, dari pembelajaran ini saya cukup merasa senang karena apa? Pembelajaran diferensiasi ini kan dikhususkan berpusat pada siswa. Terus berbudaya positif juga serta pembelajaran sosial emosional. Nah, dari ini saya tuh merasa senang juga karena dari sebelumnya saya belum pernah menerapkan pembelajaran seperti diferensiasi, budaya positif serta sosial emosional. Nah, dari sini saya bisa mengetahui tingkat kemampuan siswa dari ketika saya menerapkan diferensiasi ini. Selain itu, budaya positif juga mencerminkan bahwa anak itu mempunyai sikap dan etika yang baik. Jadi anak itu paham, oh budayaku sebelum sekolah seperti ini, ketika saya belajar seperti ini, seperti itu. Jadi saya lihat Bu Ayu wajahnya sudah cerah ya dibanding sebelumnya ya setelah menerapkan pembelajaran ini ya. Mungkin ada tantangan yang muncul dalam menerapkan pembelajaran ini. Baik Bu, tantangan pasti ada ya Bu. Nah, tantangan di sini karena karakter siswa itu kan berbeda-beda. Tantangannya itu adalah ketika saya mengajar anak itu mungkin ada yang paham, ada yang tidak. Nah, tantangan saya di sini adalah memberikan dorongan atau motivasi kepada anak itu. Jadi ketika ada anak yang merasa malas, gimana cara saya mendorong anak itu supaya bisa lebih giat dalam pembelajaran? Itu tantangan salah satunya seperti itu. Seperti ya. Kalau menurut saya wajar ya Bu Ayu ya, dari setiap kegiatan itu memang ada tantangan. Bagaimana kita bisa mengantisipasi itu, memberikan ruang waktu yang banyak kepada siswa kita berikan dorongan atau motivasi, apalagi kita berikan penghargaan Bu atas hasil karya mereka. Mungkin ini akan menjadikan siswa lebih kreatif dan kreatif. Menurut Bu Ayu, kalau tantangan itu bisa diatasi dari Bu Ayu sendiri bagaimana Bu? Tantangan di kelas gitu. Iya. Nah, dari tantangan itu kalau saya mengatasinya ya anak-anak saya ajak diskusi. Kita ajak bicara, kita harus interaktif dengan anak-anak supaya anak itu terbuka, merasa diperhatikan juga kan. Anak yang malas, ada nggak gimana caranya, kita kasih sebuah stimulus. Jadi anak itu merasa, oh ada guru yang memperhatikan saya, oh ada guru yang selalu mengikuti kegiatan saya dalam pembelajaran. Jadi itu Strategi yang bagus Bu ya, dan solusi yang tepat gitu ya, supaya anak itu
dan sangat positif bagi saya dan murid juga ya tentunya. Nah dari sini murid itu merasa lebih terbuka juga. Nah, mereka yang awalnya itu pendiam, jadi mereka ketika saya ada pembelajaran kelompok atau presentasi, mereka itu jadi cus gitu. Dia mulai terbuka, berdiskusi, berpendapat, itu saling percaya diri, intinya percaya dirinya kuat gitu. Jadi ketika saya sudah memetakan setiap anak ini masing-masing, misalkan ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, itu saya pancing bagaimana mereka bisa aktif. Nah, dari kelompok masing-masing kelompok ini mereka sudah sangat menyaut, memberikan tanggapan atau saran dari masing-masing kelompok tersebut. Jadi lebih aktif, intinya lebih terbuka gitu. Gitu ya. Jadi penerapan budaya ini dan budaya positif sosial emosional ini menjadikan siswa lebih kreatif, kreasi, gitu ya, dan berani dalam menyampaikan pendapat gitu ya Bu Ayu ya. Berarti nanti kedepannya kita tetap konsisten ya Bu Ayu ya, menerapkan pembelajaran ini ya. Mungkin dari Bu Ayu, apakah setelah mengetahui dampak positif dan dampak banyaknya penerapan pembelajaran ini, apakah dari Bu Ayu ada tambahan penerapan pembelajaran lain selain ini? Baik Bu, terima kasih. Selain pembelajaran diferensiasi di kelas, itu saya rasa sudah bukannya sudah, tapi sudah merasa cukup. Selain dari berbudaya positif, pembelajaran emosional, sosional itu, terus diferensiasi, saya hanya perlu menambah apresiasi ke anak-anak gitu. Jadi pembelajaran itu biar lebih menyenangkan, yang pertama. Yang kedua, anak-anak juga merasa nyaman ketika melakukan pembelajaran di kelas. Jadi seperti itu. Jadi harus memberikan sebuah apresiasi atau sebuah motivasi sendiri untuk anak-anak biar lebih giat belajar. Itu menurut saya. Gitu ya. Jadi kita tetap konsisten ya, konsisten. Melakukan pembelajaran ini ya, supaya dampak yang diterima oleh kita sebagai pendidik dan sebagai siswa itu akan terasa. Gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau didiskusikan lagi Bu Ayu, nah nanti Bu Ayu bisa menghubungi saya kapanpun, saya siap untuk diajak teman ngobrol atau teman berdiskusi gitu ya. Oh ya. Oke, terima kasih Bu Ayu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bu Lili sudah mendengarkan, sudah melihat dan menilai dari pembelajaran saya di kelas untuk perbaikan peningkatan saya ketika di kelas berikutnya. Siap. Sama-sama.